Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Soleh dan solehah, siswa-siswi SDIT Azkia 2. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari tentang keteladanan Wali Songo. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaina rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan mempelajari tentang keteladanan Wali Songo. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ananda dapat memahami kisah keteladanan Wali Songo. Yang kedua, Ananda dapat menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Wali Songo adalah orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mereka disebut Wali Songo karena jumlahnya 9 orang. Maulana Malik Ibrahim adalah mubalik yang termasuk Wali Songo. Beliau merupakan mubalik pertama datang ke Indonesia. Beliau menyiarkan agama Islam dengan cara menemui raja-raja dan pemuka adat. Kemudian beliau memperkenalkan Islam kepada mereka. Maulana Malik Ibrahim datang dari Timur Tengah sampai ke Pulau Jawa pada saat kerajaan Majapahit masih berkuasa. Sebelum ke Majapahit, beliau singgah di kota Gresik. Disitulah Maulana Malik Ibrahim mulai berdakwah agama Islam. Maulana Malik Ibrahim kemudian mendirikan pesantren di kota Gresik setelah mendapatkan persetujuan dari Raja Majapahit. Di pesantren itulah santri-santri mendapatkan pendidikan yang handal. Nantinya mereka dapat menyebarkan agama Islam ke daerah lain di Jawa dan sekitarnya. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Sunan Gresik. Beliau tetap menyiarkan agama Islam di Gresik sampai wafat. Banyak orang yang masuk Islam setelah beliau menyiarkan agama Islam. Sunan Kalijaga membuat wayang kulit untuk berdakwah. Dengan wayang kulit itu dimasukkanlah ajaran Islam. Contohnya adalah cerita wayang yang diperankan oleh Pandawa dan Astina yang berisi kejahatan akan hancur dan kebenaran akan menang. Mengapa Pandawa selalu menang? Sebab Pandawa berjumlah 5. 5 adalah simbol rukun Islam. Jadi, siapa yang telah melaksanakan rukun Islam dengan baik, maka ia akan mengalami kemenangan dan kebahagiaan. Bentuk bangunan dan tata kota tidak lepas dari perhatian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga membuat letak bangunan di kota sedemikian rupa dengan memasukkan ajaran Islam. Tata letak tersebut terlihat sampai sekarang. Bangunan kabupaten terdiri dari pendopo, alun-alun, dan masjid. Letak pun diatur sedemikian rupa.
bahkan sampai sekarang masih seragam. Kantor kabupaten atau istana berhadapan dengan alun-alun dan menghadap ke arah laut, serta membelakangi gunung. Bangunan masjid di pinggir alun-alun. Penataan kota seperti itu menurut Sunan Kalijaga mengandung simbol atau makna sebagai berikut. Yang pertama, keraton atau kabupaten yang menghadap ke laut, maksudnya seorang pemimpin harus mempunyai sifat pemurah dan seperti pelaut. Yang kedua, keraton atau kabupaten membelakangi gunung, maksudnya penguasa atau pemimpin harus menjauhi sifat sombong dan kesewenang-wenangan. Yang ketiga, alun-alun dimaksud untuk berkumpul dan bersatu bermacam-macam keadaan sosial, ekonomi, dan agama. Dalam berdakwah, para wali songo mendapatkan karomah, yaitu kemuliaan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan atau anugerah tersebut hanya dapat dimiliki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya karomah yang dimiliki Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, hidangan yang dimakan tidak habis, malah bertambah banyak. Sunan Giri memiliki karomah dapat mengubah pasir menjadi emas dan intan. Sunan Bonang memiliki karomah dapat mengubah aren menjadi emas dengan ucapan. Sunan Kalijaga memiliki karomah membuat tiang masjid dari tata-tata kayu. Tiang masjid tersebut sampai sekarang masih dapat disaksikan di Masjid Demak. Berikut ini adalah nama-nama para wali songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Yang kelima, Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Yang keenam, Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Sahid. Yang kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sekarang coba apa yang Ananda dapat ambil dari keteladanan Wali Songo. Terima kasih Anda semua sudah menyaksikan dan menyimak videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.